Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santinta SPD, penilai PAUD dari Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk video kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan di salah satu sekolah binaan saya di Kecamatan Ponel Kepulauan, yaitu PAUD Purnama. Jadi kali ini saya akan mendampingi kepala sekolah atau operator sekolah dalam pengunduhan dan pengisian lembar PBD. Jadi langkah awal adalah beliau masuk di rapot pendidikan menggunakan akun belajar ID milik kepala sekolah. Kemudian beliau akan mengunduh lembar PBD. Jadi lembar PBD akan terdiri dari evaluasi diri, identifikasi, refleksi, dan benahi. Setelah beliau mengunduh, langkah selanjutnya adalah mengisi lembar PBD untuk menghasilkan RKT dan rancangan RKS. Jadi lembar PBD ini halaman pertamanya adalah di situ tertulis adalah baca aku, di mana kita harus menyimpan dokumen menggunakan nama satuan dan NPSN. Lembar yang kedua adalah lembar evaluasi diri. Jadi lembar evaluasi diri ini diisi berdasarkan dengan keadaan sekolah. Dimulai dari elemen 1 yaitu kualitas proses pembelajaran, dan kualitas proses pembelajaran ini terdiri dari D.1 yaitu perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, D2 pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, dan D2 ini sampai pada D2.9 yaitu merancang pembelajaran yang kontekstual. Kemudian D3 yaitu muatan pembelajaran yang sesuai kurikulum yang digunakan. D3 ini terdiri dari D sampai dengan D.3.6 yaitu muatan kognitif. Kita lanjut dengan D4 yaitu asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengisian lembar evaluasi diri ini diisi semua sampai pada elemen yang terakhir yaitu elemen 4, kepemimpinan dan kualitas pengelolaan sumber daya. Jadi setelah pengisian lembar evaluasi diri ini, kita lanjut lagi di lembar 2 yaitu identifikasi. Pada lembar identifikasi ini, kita akan identifikasi fokus perencanaan. Untuk fokus perencanaan ini, setiap satuan wajib memilih maksimal 5 layanan yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Namun, apabila satuan PAUD merasa memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penguatan lebih dari 5 aspek layanan, maka dipersilahkan untuk memilih 5 atau lebih dari 5. Namun tidak melebihi 10. Jadi untuk lembar identifikasi ini setelah terisi, kita lanjut pada lembar IRB RKT atau refleksi benahi rencana kegiatan tahunan. Jadi dalam pengisian refleksi ini kita harus melihat panduan refleksi dan benahi. Begitu juga dalam kolom benahi kita harus melihat panduan refleksi benahi sampai pada daftar kegiatan RKS. Kita lanjut pada lembar 4 yaitu rancangan RKS. Nah, dalam pengisian lembar rancangan RKS ini kita harus melihat daftar kegiatan RKS. Nah, dalam daftar kegiatan RKS ini di sini terdapat item-item yang harus kita pilih dan harus kita masukkan pada RKS sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Setelah selesai mengisi semua lembaran-lembaran pada lembar PBD, kita harus menyimpan dan terapkan. Setelah itu, kita harus melaporkan di aplikasi RKS. Jadi, Satuan PAUD dapat menyampaikan rencana dan penganggaran untuk tahun belajar di dalam aplikasi RKS. Nah, untuk pengisian lembar PBD ini, kita bisa mempelajari inspirasi benahi PBD melalui platform Merdeka Mengajar.
Nah, pada platform Merdeka Mengajar ini ada 3 indikator utama yang harus kita perhatikan, yaitu pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, dan yang kedua adalah muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi di PAUD. Jadi, guru mengakses topik transisi PAUD di SD. Dan yang ketiga adalah kemitraan dengan orang tua. Nah, untuk kemitraan dengan orang tua ini, sekolah PAUD harus merancang strategi pelibatan orang tua di satuan pendidikan. Yang kedua adalah membagikan rencana kegiatan kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah melaporkan hasil belajar kepada orang tua secara dialogis dan konstruksi. Nah, setelah kita melihat inspirasi benahi PBD dalam platform Merdeka Mengajar ini, kita sudah selesai dalam pengisian lembar PBD. Jadi itu adalah video pendampingan saya di sekolah binaan saya dalam pengisian lembar PBD. Karena selama ini mereka masih mengalami kendala-kendala karena kurangnya pengetahuan mereka dalam bagaimana cara pengunduhan dan pengisian lembar PBD hingga pada RKS. Semoga video singkat saya ini bisa menginspirasi teman-teman penilik di mana saja dalam mendampingi sekolah-sekolah binaan ibu bapak dalam pengisian lembar PBD. Ayo ibu bapak penilik hebat, kita bergerak bersama dalam memajukan pendidikan anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.